Mempersiapkan generasi emas Indonesia yang gemilang bukanlah hal yang mudah, mengingat stunting masih menjadi permasalahan gizi utama bagi anak di tanah air tercinta, tak terkecuali di Kabupaten Cilacap, Desa Pedasong. Namun, sebagian masyarakat masih belum memahami betul mengenai apa itu stunting. Kalian tahu gak stunting itu apa? Nggak tahu. Tahu stunting bukan juga? Ya, tahu sih. Ya, tahu sedikit tahu. Kamu pernah dengar stunting nggak? Pernah. Stunting itu apa? Penyakit. Oh, penyakit. Penyakitnya kayak gimana? Kamu tahu nggak? Enggak. Oke, makasih ya. Stunting itu apa menurut Akbar? Kekurangan fisik. Apa ya? Perkembangannya kurang. Kalau nggak salah ya, anaknya kurus, pertumbuhannya kurang, atau pendek. Menurut Ibu, apakah anak yang tingginya pendek sudah pasti stunting atau belum? Belum tentu. Ya belum tentu. Kadang-kadang itu juga ya tadi dibilang faktor keturunan. Nggak pasti pendek itu stunting gitu. Ini kalau tinggi badannya tidak sama dengan usianya, biasanya anak itu mungkin kategori dari faktor keluarga atau faktor keturunan. Apakah stunting itu bisa disembuhkan? Kalau stunting itu dicegah, paling biasanya dicegah. Bisa disembuhkan atau tidak? Ya bisa sih. Kalau stunting itu bisa sembuh gak? Bisa. Bisa disembuhkan? Bisa. Oh tentunya bisa dengan faktor gizi yang seimbang. Apa itu stunting? Stunting merupakan keadaan di mana anak mengalami kegagalan dalam pertumbuhan dan perkembangan akibat dari kurangnya asupan zat gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai selama 1000 hari pertama kehidupannya. Stunting sendiri ditandai berdasarkan hasil pengukuran dari panjang badan atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi berdasarkan dari kurva WHO. Walaupun perawakan yang pendek seringkali menjadi ciri utama dari anak stunting, namun anak yang bertubuh pendek belum tentu mengalami stunting, sementara anak yang stunting sudah pasti lebih pendek dari anak seusianya. Hal ini karena ada sederet penilaian lain untuk memastikan apakah anak tersebut mengalami stunting atau tidak, seperti berat badan di bawah rata-rata, kekebalan tubuh yang rendah, dan juga gangguan perkembangan otak sehingga IQ-nya lebih rendah dari anak seusianya. Kemungkinan anak yang bertubuh pendek juga dapat disebabkan karena faktor genetik atau keturunan, yaitu lahir dari orang tua yang tidak terlalu tinggi. Meskipun begitu, apabila kita menemukan anak yang tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, kita patut menaruh kecurigaan dan juga melakukan pemantauan lebih lanjut. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Hal ini bisa dimulai dari masa kehamilan. Yang pertama, lakukan pemeriksaan kehamilan rutin minimal 6 kali selama kehamilan. Yang kedua, konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Yang ketiga, setelah anak lahir, lakukan pemantauan perkembangan rutin ke posyandu. Yang keempat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan lanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. Yang kelima, berikan MPASI ketika anak sudah menginjak usia 6 bulan. Yang keenam, usahakan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Dan yang terakhir, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pencegahan tersebut harus dilakukan sedini mungkin, terutama dalam periode yang namanya 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. 1000 HPK adalah 1000 hari pertama kehidupan, yaitu di mana perkembangan kehidupan dimulai dari awal terbentuknya janin sampai dengan anak usia 2 tahun. 1000 HPK ini sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak, baik pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan itu kita bisa lihat dari bertambahnya panjang, bertambahnya tinggi, dan bertambahnya berat badan. Sedangkan perkembangan bisa kita lihat dari meningkatnya fungsi organ-organ tubuh dan bertambahnya perkembangan otak pada anak. Pada periode ini sangat dibutuhkan nutrisi yang lengkap dan mikronutriennya untuk membantu perkembangan pada 1000 HPK ini. Nutrisi yang sangat penting yaitu khususnya protein, vitamin A, vitamin D, dan mineral dan zat besi atau zinc atau yang lainnya. Apabila dalam 1000 HPK ini tidak bisa kita upayakan, maka akan terjadi dampak-dampak yang akan berakibat pada kesehatan anak kita. Yang pertama, jangka pendeknya yaitu adanya gangguan sistem imun pada anak. Yang kedua, gangguan tumbuh kembang anak. Yang ketiga adalah terjadinya IQ yang rendah. Sedangkan ada jangka panjangnya yaitu
jangka panjangnya itu perawakan menjadi pendek atau stunting. Yang kedua, terjadinya kematian dan kesakitan. Maka dari itu, semoga dengan adanya kita mengupayakan 1000 HPK ini, kita terbebas dari stunting atau gagal tumbuh. Karena jikalau sudah terjadi stunting, maka akan terjadi gangguan-gangguan lainnya yang akan berakibat tidak baik untuk anak kita. Permasalahan stunting membawa dampak bagi masa depan bangsa. Generasi yang tumbuh dengan stunting cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah dan kemampuan bersaing yang terbatas. Akan tetapi, apakah anak yang sudah stunting tidak memiliki harapan hidup lagi? Sejak kapan Bapak tahu mulai ada curiga kalau anaknya stunting? Sebenarnya sih nggak curiga ya, cuman kok dari pemerintahan kan ya datang ke sini anaknya pertumbuhannya kurang katanya. Oh iya. Apa saja sih Pak yang Bapak lakuin untuk mengatasi stunting buat anaknya? Ya, terutama ya ke puskesmas, balai penyuluhan, kepala desa, ya sering mengikuti juga. Ya. Peran desa untuk mengatasi masalah stunting untuk anak Bapak itu gimana? Ya, cukup lumayan lah. Sering tiap pagi ada bantuan makanan. PMT? Iya, mungkin iya. Selama 3 bulan kalau nggak salah. Apakah stunting itu bisa disembuhkan? Kondisi stunting dapat diperbaiki selama anak belum menginjak usia 2 tahun. Namun apabila sudah berlangsung lama dan terjadi penurunan IQ, maka stunting akan menetap. Menyembuhkan stunting dapat disesuaikan dengan penyebabnya, misalnya mengobati penyakit infeksi yang mendasarinya, dan juga mengejar ketertinggalannya asupan gizi dengan memberikan nutrisi tambahan. Biasanya kasus stunting paling banyak terdeteksi pada anak usia 6-23 bulan. Maka berikan ASI dengan kandungan gizi yang sesuai, terutama yang kaya akan protein hewani. Contohnya telur, ikan, daging, ayam, dan lain-lain. Masih banyak dari protein hewani. Dalam upaya penanganan stunting, pemerintah juga memiliki program untuk membantu anak yang terindikasi stunting, yaitu program pemberian makanan tambahan atau PMT. PMT merupakan kegiatan pemberian tambahan makanan di luar makanan utama untuk balita guna melengkapi kebutuhan gizinya agar tercapai status gizi yang baik. Ada 2 macam PMT, yaitu PMT pemulihan dan PMT penyuluhan. PMT pemulihan dimaksudkan untuk mengatasi masalah gizi dan memulihkan status gizi anak. Diberikan sekali dalam 1 hari selama 90 hari berturut-turut. PMT penyuluhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya masalah gizi. Biasanya diberikan dalam bentuk kudapan atau makanan selingan untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Bapak Kepala Desa dan saya juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bedasong mengajak kepada semua warga agar melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk menghindari dari stunting yang diawali dari remaja, bumil dan balita. Kami mengajak semua warga masyarakat Bedasong untuk rajin yang mempunyai ibu balita ataupun balita agar rajin setiap bulan ke posyandu untuk mengecek timbangan ataupun tinggi badan kepada balitanya. Mari ibu-ibu yang mempunyai balita jangan bosan-bosan untuk memberikan menu yang sehat, menu yang baik kepada anaknya untuk agar hidup lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kepedulian bersama, anak-anak tidak akan menerima hak pemenuhan gizi yang sama, sehingga
Dampaknya akan merusak kehidupan bangsa di masa mendatang. Mari peduli bersama, cukupi gizi anak Indonesia. Cegah stunting. Cegah stunting. Cegah stunting. Itu penting. Stunting hilang, bangsa bergerak. Cegah stunting, UE penting. Tempat gizi, UE penting. Let's go. Cegah stunting penting. Mulai dari janin sampai ibu hamil. ASI eksklusif, makan bergizi. Jangan lupa juga imunisasi. Ayo cegah stunting penting. Mulai dari janin sampai ibu hamil. ASI eksklusif, makan bergizi. Jangan lupa juga imunisasi.